Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita sedang menuju makam Datuk Laksamana Raja di Laut, Datuk Kemis yang kedua, ya. Sekarang kita di Plang ini, ya. Sekarang kita mau gerak ke sana, ke makam yang kedua, nanti baru ke satu, ya. Oke, kita ikuti perjalanan Sambala 18 legenda. Ini apa ya? Legenda ya? Legenda ya? Siapa yang gak kenal, ya? Cerita asli bukan legenda, cerita asli original, ya, tentang Laksamana Raja di Laut. Biasanya kan dari lagu-lagunya, ya. Sekarang kita langsung dengar langsung dari lokasi ke lokasi makamnya. Ada 4 datuk Laksamana Raja di Laut. Oke, 1 2 3 4. Oke, ikuti terus di Sambala 18. Oke, go. Oke, saudara-saudara Sambala 18, channel YouTube Sambala 18 dimanapun berada. Hari ini kita berhasil sampai ke suatu tempat, yaitu di makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Tadinya kita sampai di daerah Bukit Batu, ya. Bukit Batu namanya. Ternyata sampai di warung sana, ketika kita memasuki gerbang ke makam, ya, ada juru kunci, Pak, ya. Ketemu sama juru kunci di warung. Sebetulnya makam Laksamana Raja di Laut itu ada 4, ya. Jadi sekarang kita ke makam yang pertama dan kedua, Pak. Ini kedua dulu. Yang pertama mana, Pak? Pertama sana di jalan. Oh. Itu sana ada di Ya. juga. Ya, ini yang kedua. Jadi ternyata kita akan mengunjungi 4 makam Laksamana Raja di Laut. Oke, teman-teman, kita langsung ke juru kunci. Kita langsung ke lokasi, ya. Ini seru nih, seru banget nih. Ini tempatnya ini melewati sawah, sawit dan semua lah, pokoknya hanya motor yang bisa lewat, dan itu memang harus punya driver motor yang agak-agak mahir, kalau nggak tergelincir dan terjatuh. Oke, ayo ikut. Ini, Pak. Ini, Pak, salam, Pak. Ini Bapak kita dengan Bapak. Pak Wan Adri. Pak Wan Adri, Datuk Temenggung, Kecamatan Sungai Paning. Datuk Temenggung, Kecamatan Sungai Paning. Ya, Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu lah, Sungai Paning. Jadi Bapak tahu wilayah ini, Pak, ya? Iya, iya. Bapak ini perintisnya. Ini juru kuncinya, teman-teman Sambala 18. Oke, kita ikuti Bapak dibicara seperti apa. Ayo, Bang. Jadi ini makam yang kedua, Pak, ya? Ini kedua. Ini kok banyak makam-makam lain nih, Pak? Ini kuburan biasa, kuburan keluarga. Keluarga Tanah ada famili hubungan dari nggak? Datuk, ya, Datuk Kemis lah. Dari
Datuk Kamis. Tapi nggak terawat Pak ya? Ini saya jaga sini. Oh Bapak ya? Saya jaga bersih. Maksudnya nah, nisan-nisannya? Nisannya memang begitu. Pertama juga begitu. Ini dulu semak nih. Oh ini semua. Segini tingginya. Sini. Ya, itu pohon rotan. Sampai lapuk dah. Itulah aku kerjakan dulu dari dasar. Jadi pertama. awalnya lu semak belukar Semak Pak? belukar, hutan besar. Seperti itu Pak ya? Iya. Jadi ini dulu nampak nggak makam ini Pak? Enggak. Nggak nampak sama Enggak. Sekarang semenjak aku nilai nampak sekarang dibangun. Oh, jadi teman-teman dulu makam ini tertutup pohon rotan, iya Pak ya, sama semak ya. Nggak nampak. Jadi daerah ini dulu tertutup dengan pohon rotan, jadi nggak nampak sama sekali. Semak. Jadi karena bapak apa Pak? Pak Wan Adri. Pak Wan Andri akhirnya menemukannya, akhirnya dibabat habis, akhirnya nampaklah makam-makam ini seperti makam-makam ini. Di tanah gitu. Ya teman-teman, nampaklah makam-makam ini. Nampak makam-makam ini di sini. Ini banyak di sekeliling. Jadi Pak Wan Adri tadi ini Jaga di makam. menjaga di makam yang kedua ini. Nama Datuk makam dulu nih, Pak. Datuk Kamis. Datuk Kamis. Ini teman-teman langsung. Ini Datuk Kamis namanya. Datuk Kamis Pak ya. Ya, Tuk Kamis. Datuk Kamis. Tuk Kamis. Udah berapa lama Kak kira-kira menurut Bapak Pak? Usia makam ini Pak? Udah Kira-kira? dia 2060 begitu lah. 2060? 1960. Berarti udah berapa tahun? Tahun 60 berarti? Karena makamnya udah lama. Udah lama. Belum awak lahir lagi udah ada. Tapi Bapak ketemunya? Bangunannya daripada 2009 barulah terbangun. 2009. Jadi Bapak ketemunya dulu nih makamnya atau sama bangunannya Pak? Makam ini aja ya? Makamnya baru dibuat di Rahab baru nih. Ya, baru ya. Tapi di sini letaknya Datuk Kamis Pak ya? Ya, ini Datuk Kenapa disebut Datuk Kamis Pak? Untuk kami karena kekuasaan dia lebih dari segala-galanya itu. Lebih. Arti Lebih. Kamis itu lebih dari segala-galanya. Nah, Datuk Kamis. Tuk Kamis. Jadi dulu kelebihan beliau Pak, mohon maaf Pak. Kelebihan beliau di ini jadi Laksamana Raja di laut itu. Pokoknya dalam sejarah tuh peperangan waktu apa dulu lah, dialah yang hebat begitu. Di antara tiga yang lain. Nah, yang hebat yang satu, yang dua nih kiranya orang pengawal keliling lah istilahnya, menjaga keliling gitu. Semuanya orang kuat lah. Orang-orang kuat ya. Empat panglima nih. Jadi sebetulnya Datuk Laksamana Raja di laut itu ada 4 memang Pak ya? Empat. 4 ya? Ya. Ini Datuk Kamis ya? Ya Tuk Kamis. Datuk Yang Kamis. kedua. Ini makamnya. Ini Datuk yang kedua. Jadi secara usia pun juga berbeda Pak ya? Lebih tua yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu urutannya ya? Iya. Iya ya? Iya. Nah, secara urutan usia pun lebih tua Lebih- Datuk yang pertama, Iya. kedua gitu. Jadi inilah teman-teman, salah satu di antara 4 Laksamana Raja di laut. Iya. Datuk Laksamana Raja di laut. Iya. Namanya Datuk Kamis. Ini Datuk yang nomor 2. Ya, ini makamnya bisa dilihat. Itu tempat rahat. Jadi ini udah lama banget sebetulnya Pak ya. Iya. Jadi dulu ditutupi dengan pohon-pohon rotan Pak ya. 2000 ini 2018 2018 baru potong leban ini dipotong di atas itu aku yang kawan yang motong itu bukan saya yang dicat semuanya ini leban ini kan takut tumbang nih cuma kena orang dulu punya pokok leban ini awak pun tak tahu juga kan Ini nggak masuk dalam cagar budaya nih Pak? masuk Masuk ya, harusnya ada gerbangnya cagar budaya ya. Atau yang di sana tadi Pak, depannya. iya pertama masuk tadi mau dibikin gerbang tapi cuma corona Oh. belum corona juga ya begitu juga. Jadi Kak, isu-isunya Pak, isu-isunya katanya memang karena sering penampakan harimau Pak atau apa? Ini Iya. ya Betul. Kalau Karena niat salah. putih hitam atau apa karena niat salah Pak ya? Kalau kita niatnya salah ya. Iya, saling tadi niat baik, kamu ketemu ngaku bisa ketemu di makam, bisa langsung sampai sini. Jalan juga baik, Alhamdulillah Pak ya. niatnya baik. Jadi direstui lah Pak kan, karena kita memang cuman kita kan membuat konten ini Pak. Ini kan supaya cagar budaya ini makin dikenal di Indonesia dan di dunia. Iya. Artinya jadi tempat wisata lah. Kelak kan pemerintah provinsi di sini
mengembangkan ini jadi tempat objek wisata. Ya. Jadi mungkin pemerintah bakal melihat ini berpotensi untuk turis atau Ya. apalah Nah, langsung sana wisata kita lain. jambat. Ini kemana nih Pak? Jambat. Ini Sungai jambat. kita lewat tadi. Kita lewat sungai tadi. Jambat, nah ini sungainya. Namanya Jambat Pak. Sungai musuh. Oh kalau secara bangunan baru 2 tahun Pak. Ini makam loh, jadi teman-teman kalau lari-lari ke Sandung, ini banyak kita berjalan di atas kerangka manusia Pak ya. Ya. Banyak di atas kerangka itu banyak juga. Ini kan baru dibersihkan. Ini jembatan namanya teman-teman, ini ya. Ini Pak. Nah, iya, yang Ini dulu kisahnya gimana nih Pak? dulu untuk orang dulu pakai Kita ke situ, Pak. sampan. Kita ke situ Pak, sebentar situ. Dulu pakai sampan ke sini, pakai pompong gitu. Pompong. Nah, belum ada jalan. Itu ladang kembar semua itu. Nah di sinilah salah satu Datuk Kamis itu menjaga Pak ya. Nah, Kekuasaan ya. ya, kosan dia. Kalau misalnya ada penjajah ya, Ya, itu kamisnya di sini lah. Datuk Kamis Kosan ini. dia nih, ini makam dia. Boleh naik itu Pak sedikit. Naik. Udah, Pak. Udah rusak jambannya, Pak. Jadi kita mesti ke apa? Hmm? Oh, jambannya udah rusak. Coba. Teman-teman, ini Udah dibangun jambat ini kan? ini jembatannya belum dibangun. Artinya ini ada daerah perairan sungai Pak ya. Ya. Dan sinilah terjadi transaksi dagang Pak ya. Ya. Jadi Datuk Kamis itu ngawal di wilayah bagian sini, perairan di sini. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berbau ilegal, ya, transaksi penjualan rempah-rempah dan sebagainya yang disisipkan itu seperti apa? Ada Datuk Kamis tadi sini yang membantainya, melindunginya. Ya mungkin. Nah, itu perintah dari Raja Kecil Pak ya. Tetap perintah Raja Pak ya. Ya. Nah, ini jembatannya, teman-teman nanti bisa syuting sampai ke sana. Boleh kita ke sana, mau lihat? Boleh, jangan Sebentar. Jangan patah. Nah, jadi ini jalurnya. Jalur hubungan dari sungai ke darat. Oh, iya. Jalur hubungan dari sungai ke darat. Ini ada mustika warna biru nih Pak. Cuma nggak mau ada mustika warna biru nih segini. Segini. Ada mustika warna biru di sini. Mau bentar ya? Cuman nggak mau ngangkat dia. Kenapa? Mungkin nggak belum ngasih. Tapi ngasih petunjuknya arah ke sini nih. Biasa dekat batang-batang keladi ini. Kan termasuk keladi kan? Ya. Di sini nih. Tapi dia belum mau ngasih Bang. Terus dia ngapain ngasih tunjuk aja? Nah, itu tadi karena nampak cahayanya, nampak aku di sana loh kok cahaya ada warna biru nih. Ini apa? Ngasih tunjuk. Diminta baik-baik. Kita nggak ada bahan tuh apa? Minyak dah. Minyak mana? Di rumah semua minyak itu. Karena aku bawa pakai energi yang lain. Oh.
Sahabat Samara 18, tadi waktu kita duduk di pendopo di area pemakaman Laksamana Raja di Laut nomor 2, Datuk nomor 2, Datuk Kumis, saya melihat ada cahaya warna biru di sini. Dia ngasih tahu bahwa ada berbentuk batu mustika di sini, tapi belum mau ditarik. Nggak tahu maksudnya apa, menunjukkan seperti itu kali-kali. Mungkin lewat waktu atau dengan cara yang lain. Oke, kita closing teman-teman. Closing ini bisa disuruh semua, artinya sebenarnya sini ada beberapa pusaka juga, tapi kita tidak punya hak juga. Kembali kita bicara tentang waris, hak waris, mengenai hak waris, mengenai harta leluhur ya. Biasanya pakai media juga, ada sedikit minyak aja mungkin kalau memang dia mau ngasih, tapi biasanya kalau mau dikasih kasih aja naik, nggak tahu. Oke, jadi sahabat Samara 18, untuk wisata spiritual kita di makam Datuk nomor 2, Datuk Laksamana Raja di Laut nomor 2 itu Datuk Kumis, kita tutup di siang ini. Kita sedang menuju ke 3 makam lain, itu Datuk yang pertama, Datuk yang ketiga, dan Datuk keempat di areal dekat sini, tidak terlalu jauh tapi jalannya agak berliku ya. Teman-teman ikuti terus channel Samara 18 dan AF2 TV. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan dapat pembelajaran baru tentang cagar budaya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.